45. Sehari sebelum acara di rumah Dean. Ruang kerja Sean. Parmiah berlutut di kaki Sean. Di ruangan itu ada Susanna dan Dimitri yang menyuguhkan secangkir teh chamomile untuk Sean. Maafkan saya, Tuan. Saya harus jujur mengatakan sesuatu. Saya mohon bantuan Tuan. Setelahnya, saya rela dihukum apa saja, tapi saya mohon bantuan Tuan sekali lagi. Parmiah bersimpuh di kaki Sean. Susanna dan Dimitri heran melihat Parmiah. Sean menunduk mencoba meraih bahu Parmiah agar segera bangkit. Dia merasa risih karena Parmiah bersujud di kakinya. Susanna membantu Parmiah berdiri. Ibu duduk saja dan katakan dengan jelas bantuan apa yang ibu inginkan dari Tuan Sean. Ucap Susanna lembut. Parmiah duduk lalu terisak. Sungguh saya beruntung bertemu dengan Tuan di sini. Entah dengan apa saya membalas kebaikan Tuan. Parmiah menangis. Tuan, saya ingin mengatakan suatu rahasia besar yang selama ini saya simpan rapat. Rahasia kejahatan saya tentang status Lanita. Jeda. Raut wajah Sean menjadi serius. Lanita? Iya, Tuan. Kenapa dengan Lanita? Lanita, sesungguhnya Lanita bukan anak kandung saya, Tuan. Parmiah tergugu. Dia menunduk dalam. Susanna menghela napas. Dimitri sungguh sangat terkejut dan ia hendak keluar karena dia merasa tidak berhak mengetahui rahasia Lanita, tapi dicegah Susanna dengan isyarat. Aku sudah tahu, suami ibu sendiri yang dengan terang-terangan mengatakan jika Lani bukanlah anaknya. Jawab Sean. Parmiah mengangkat wajahnya. Dia tampak terkejut, tapi saat dia hendak bertanya, Susanna segera menyela dan menceritakan bagaimana Karta yang sudah 2 kali menculik untuk menjual Lanita pada seorang mucikari. Oh, ya Tuhan! Parmiah memekik tertahan seraya menutup mulutnya. Maafkan kami karena memasukkan Karta ke jeruji besi. Tuan Sean ingin ibu dan Lanita merasa aman. Tapi jika ibu ingin suami ibu bebas, Tuan bisa membebaskannya kapan saja. Ucap Susanna. Parmiah sedang tidak memikirkan Karta. Fokusnya saat ini adalah Lani. Oke, silakan ibu lanjutkan apa yang ingin ibu sampaikan. Pinta Susanna. Maka mengalirlah cerita masa lalu saat Lani ditukar dengan anak Salomah dengan detail tanpa ada yang terlewat. Parmiah masih mengingat dengan jelas kejahatan yang sudah dia lakukan dulu. Setelah Parmiah bercerita, suasana ruangan hening. Sean, Susanna dan Dimitri merasakan keterkejutan yang sangat setelah mendengar cerita Parmiah. Ini bukan drama, kan? Bisik Dimitri di telinga Susanna. Susanna hanya menyikut lengan Dimitri tanpa kata. Sementara Sean mengusap wajahnya berkali-kali. Lanita anaknya Den? Apa memang seharusnya yang menikah dengannya adalah Lanita dan bukan Sharon? Susanna berdehem mencairkan suasana. Bu, kenapa bisa kalung Nyonya Den ada pada ibu? Tanya Susanna hati-hati. Sebenarnya itu bukan kalung. Dulu, liontin berbentuk hati itu adalah bandul sebuah gelang kaki bayi. Sesaat sebelum Lanita lahir, Nyonya Den meminta saya memakaikan gelang di kaki bayinya. Saya terpaksa mengatakan jika gelang kakinya hilang. Padahal gelang kaki ini yang saya ambil bersama bayi Nyonya Den, sebagai bukti suatu saat kelak Lanita bisa kembali bertemu orang tua kandungnya. Parmiah kembali menangis terseduh. Susanna menyodorkan botol air mineral yang memang sudah tersedia di ruang kerja Sean. Lanita tumbuh menjadi gadis yang cerdas serta baik. Saya selalu menyemangati dan memimpikan Lani bekerja di Pearl Corporation, berharap Lani bertemu dengan pemilik perusahaan, ibu kandungnya. Karena saya sangat merasa bersalah membawa Lanita dalam kesengsaraan. Parmiah semakin tergugu. Susanna dan Dimitri menyimak dengan sangat antusias. Sementara Sean mendengarkan dengan seksama. Tapi ternyata takdir berjalan lain. Lanita bekerja di sini dan bisa langsung bertemu dengan ibu kandungnya, lebih mudah dan lebih dekat. Hening. Parmiah mengelus seliontin kalung yang dia genggam erat.
Saya membeli rantai kalung dan memasangkan liontinnya agar nanti dipakai Lani saat diterima bekerja di Pearl Corporation, agar jika Lani bertemu Nyonya Dean, beliau bisa langsung mengenalinya. Tapi ternyata Lani lebih memilih bekerja di sini. Ibu bilang Yanto tahu di rumah ada CCTV? Tanya Susana. Parmiah mengangguk. Kok bisa ya, Tuan? Dimitri saja tidak tahu kalau di sudut-sudut rumah ini banyak terdapat CCTV. Gumam Susana. Sean menghela napas dalam lalu menggeleng pelan. Nanti kita usut Yanto. Ucap Sean pelan. Lanjutkan, Bu. Lalu Parmiah menceritakan semua gerak-gerik Yanto yang dia tahu. Sungguh cocok sekali cerita Bu Parmiah tentang Yanto dengan kecurigaanku selama ini, Tuan. Timpal Dimitri. Feeling saya mengenai kemiripan gesture Lanita atau mimik atau apa itu dengan Nyonya Dean pun ternyata karena memang Lanita adalah anak Nyonya Dean. Imbuh Dimitri. Ya, feelingmu kuat. Terima kasih, Dimitri. Puji Sean. Pujian Sean selain pada masakannya sungguh membuat senang hati Dimitri. Parmiah pun mengatakan rencana Yanto untuk menggagalkan dirinya dan Lani tidak ikut ke acara makan malam esok di rumah Dean. Apa rencana yang akan dia lakukan? Gumam Sean. Hening. Bagaimana jika rencana Yanto kita permudah? Usul Dimitri menemukan sebuah ide. Maksudmu? Tanya Susana. Sejak aku tahu sikap Yanto mencurigakan, aku pun tahu Yanto sangat konsen memperhatikan Ibu Parmiah. Diam-diam aku pernah melihat dia mencatat kebiasaan Lani dan Ibu Parmiah melakukan ini itu, makan dan minum apapun di jam-jam sekian, dan pokoknya kebiasaan-kebiasaan mereka dicatatnya dalam notes. Tutur Dimitri. Susana, Dimitri dan Parmiah saling pandang. Oke, aku setuju usul Dimitri. Mari kita pikirkan rencana untuk mengelabui Yanto. Sean setuju dengan usul Dimitri. Setelah melalui percakapan serius mengenai rencana mereka, akhirnya sepakat jika nanti Lanita yang akan meminum air susu jahe dengan bubuk efek sakit perut dan buang-buang air besar. Dimitri, kau yakin Yanto ke apotik membeli obat pencahar perut tadi pagi? Tanya Susana sangsi. Tadi pagi aku ke minimarket bahan-bahan organik untuk memasak. Ada yang lupa aku beli kemarin. Saat itulah aku melihat Yanto masuk apotik di seberang minimarket dengan sikapnya yang mencurigakan. Setelah Yanto pergi dari apotik, aku masuk dan bertanya obat apa yang barusan dibeli Yanto. Pelayan apotik bilang, obat pencahar perut. Nah, sepertinya nanti Yanto akan membubuhkan obat pencahar perut untuk Lanita dan Ibu Parmiah. Dimitri berkata panjang lebar. Sean tersenyum. Tak sia-sia aku menyayangimu dan masakanmu, Dimitri. Kau pun cepat tanggap mengenai pekerja yang sikapnya mencurigakan di rumah ini. Terima kasih. Puji Sean lagi. Hati Dimitri berbunga. Dia memang menyayangi Sean karena Sean selalu memanjakannya dengan membebaskannya memasak sesuai seleranya. Untung saja selera memasak Dimitri selalu cocok di lidah Sean. Apa kalian yakin Lanita akan baik-baik saja dengan perutnya? Kenapa kita tidak berterus terang dulu pada Lani jika sebetulnya Lani adalah anak Tante Dean? Tanya Sean. Tuan, maaf. Aku pernah bertanya secara pribadi pada Lani jika dia memutuskan tak ingin mencari tahu siapa orang tua kandungnya. Tak ingin membebani Ibu Parmiah dengan bertanya siapa dia sebenarnya. Hidup tenang bersama Parmiah sudah membuatnya nyaman dan bahagia. Itu mimpinya. Jadi Lani memutuskan untuk mengubur dalam kenyataan dia bukan anak kandung Ibu Parmiah. Jika kita mengatakan hal ini pada Lani, pasti butuh waktu untuk membuat Lani mau, percaya serta ikut dalam rencana kita. Biar nanti sekalian saja Lanita mengetahui identitas yang sebenarnya di rumah Nyonya Dean, Tuan. Ini sudah jam 2 siang, nanti sore kita sudah harus siap-siap pergi ke Nyonya Dean. Waktunya terlalu pendek untuk meyakinkan Lanita. Usul Susana panjang lebar. Sean menarik napas dalam. Baiklah, atur saja rencana kalian. Tapi aku tak mau Lanita kenapa-kenapa pada akhirnya karena meminum obat pencahar perut. Ucap Sean. Tanda nanti yang akan mengantar Lanita ke klinik segera dan langsung membawa Lanita serta Ibu Parmiah ke rumah Nyonya Dean. Ucap Susana.
Sekali lagi Sean bernapas dalam. Baiklah, semoga rencana kita berhasil. Aku merasa berada di negeri lain mendengar kenyataan yang baru saja diceritakan Ibu Parmiah. Sungguh ini sebuah kejutan di luar dugaan sekaligus menyenangkan dan membuatku bahagia. Entah kenapa. Sean tersenyum lega. Maka seperti itulah bagaimana bisa Parmiah dan Lanita berakhir dengan drama sakit perut mereka dan berhasil membawa keduanya masuk ke rumah Dane dan tentu saja membawa kabar yang sangat mengejutkan. Kembali ke rumah Dane saat ini. Lanita yang juga sangat terkejut dengan ucapan Parmiah memegang lengan Parmiah. Ibu, apa yang barusan ibu bilang? Aku anak kandung. Tidak, itu dusta. Orang ini hanya bermimpi. Dia punya delusi akut sejak dulu. Aku tahu dengan pasti. Potong Omah cepat sambil berdiri dari kursinya. Sharon pun menelan ludah dan terperangah. Tak mungkin perawat bodoh ini anak mamaku. Aku anak satu-satunya di keluarga ini. Kalian jangan mengaku-ngaku. Dagu Sharon tengadah menatap Lanita dan Parmiah. Sementara Dane yang masih terpaku dan gemetar dengan pengakuan Parmiah mendekati Parmiah perlahan. Yang kau bilang barusan apa? Anakmu adalah anak kandungku? Bagaimana bisa? Tanya Dane lirih dengan kedua lutut yang nyaris tak bertenaga. Untung saja Arek sigap merengkuh bahu Dane. Salomah gegas mendekat pada Parmiah. Parmiah, hentikan! Penyakitmu belum juga sembuh rupanya. Aku merasa prihatin. Salomah mengusap punggung Parmiah, tapi sebetulnya dia mencengkeram dan menancapkan kuku-kukunya dengan keras. Nyonya, aku adalah teman dekat Parmiah dulu. Wanita ini kerap berdelusi sejak dulu. Jangan percaya dengan apa yang dia ucapkan, Nyonya. Ucap Salomah tegas. Dane tak peduli dengan ucapan Salomah. Dia hanya merasa heran bagaimana liontin berbentuk patahan hati yang ia pesan secara khusus itu ada pada Lani. Aku memberikan gelang kaki pada seorang suster untuk dipasangkan saat anakku lahir. Gelang kaki itu memiliki liontin yang sama dengan liontin kalung milikku. Kenapa bisa anakmu memilikinya? Tanya Dane tajam pada Parmiah. Karena sayalah suster yang dulu Nyonya perintahkan memakaikan gelang kaki pada anak Nyonya. Jawab Parmiah. Dane terhenyak. Sharon memekik tak percaya. Lanita gemetar di sebelah Parmiah. Salomah melotot dan semakin menancapkan kuku-kuku jari tangannya di bahu Parmiah. Wildan! Bawa kedua wanita tak tahu diri ini dari sini. Mereka sudah mengganggu acara makan malam Nyonya. Titah Salomah panik. Dia benar-benar panik. Omah, kau tak berhak mengusir mereka. Lanita dan Ibu Parmiah adalah tamu yang memang aku undang juga. Cegah Dane tajam. Dia merasa curiga dengan reaksi Omah yang berlebihan. Maafkan saya, Nyonya. Karena sudah mengacaukan acara makan malam, Nyonya. Tapi saat saya tahu saya diundang ke acara makan malam ini, maka saat itu pula saya tahu ini adalah kesempatan saya mengakui semuanya. Mengakui kejahatan saya di masa lalu pada Nyonya. Parmiah luruh dan bersujud di kaki Dane. Dane tentu berjengit risih. Tidak perlu seperti ini. Bangunlah. Ceritakan apa yang sudah kau lakukan di masa lalu. Dane menahan debur hatinya yang bertalu. Lanita anak kandungnya. Lalu siapa Sharon? Salomah menarik tubuh Parmiah kasar. Pergi kau dari sini wanita gila! Dia ini gila! Nyonya! Dia bukan suster! Dia pernah dirawat di rumah sakit jiwa! Teriak Salomah. Kamu yang gila, Omah! Bagaimana bisa kau hidup tenang setelah kau membujukku menukar bayimu dengan bayi Nyonya Dane? Parmiah menepis tangan Omah dan berkata tajam. Dane lagi-lagi nyaris terjengkang. Untung saja Arik masih berada di belakangnya. Mi menukar bayiku? Dane terbelalak dan melotot pada Omah meminta penjelasan. Dia hanya berdelusi, Nyonya. Bagaimana bisa saya menukar bayi? Jelas-jelas ucapannya hanya karangan semata. Omah menepis dengan panik. Aku tidak berdelusi.
Omah, anakmu lahir dengan kelainan jantung dan harus segera dioperasi karena kalau tidak, usia bayimu tidak akan bertahan lebih dari sebulan. Kau tidak punya uang lalu membujukku yang ingin memiliki anak agar menukar bayimu dengan bayi sehat Nyonya Dane. Dengan harapan anakmu bisa segera dioperasi saat itu juga dengan uang Nyonya Dane yang tentu saja karena ulahku menukar bayi dengan kelainan jantung itu. Parmiah berkata tegas dan lancar seraya menatap tajam Umah. Dane menoleh pada Sharon. Dia lemas. Kau, saat bayi memang melakukan operasi kelainan jantung, Sharon. Ucap Dane lirih. Mama! Pekik Sharon. Jadi apa artinya? Maksud mama aku adalah bayi. Sharon melihat ke arah Salomah. Oh, tidak, tidak. Ini pasti hanya lelucon. Aku tentu saja anakmu kan, Ma? Sharon mengacak-acak rambutnya gusar. Tentu saja dia tidak terima jika dirinya dianggap anak yang ditukar. Anak Salomah? Big nomor. Dirinya adalah anak seorang pengusaha wanita sukses, Den Perlina Sugandi. Hei, kalian! Pergi dari sini! Jangan membuat lelucon murahan! Sharon menunjuk-nunjuk Lanita dan Parmiah. Den menyugar rambutnya kasar. Sudah, cukup! Diam semua! Aku yang memutuskan siapa yang berhak bicara di sini. Kau, Ibu Parmiah. Katakan dengan jelas dan jujur apa yang sebetulnya terjadi di masa lalu. Kalian semua diam! Sentak Den yang tiba-tiba saja kepalanya menjadi berat dan pening. Parmiah dengan sigap menceritakan sekelumit kisah masa lalu tentang Lanita dan gelang kaki berliontin patahan bentuk hati khusus itu. Lalu kisah Yanto di rumah Shan tak luput dari cerita Parmiah. Setelahnya Parmiah bersujud kembali di kaki Den. Hukum saya, penjarakan saya. Saya ikhlas karena saya sudah tenang menceritakan kebenaran ini, Nyonya. Silakan tes DNA Lanita dengan Nyonya. Nyonya akan menemukan bukti yang lebih akurat lagi. Parmiah berurai air mata bersujud di kedua kaki Den. Salomah gemetar setengah mati di tempatnya berdiri. Sharon terbelalak tak percaya dengan apa yang barusan dia dengar. Lanita terduduk di lantai, dia berurai air mata seraya menahan sakit perut yang tiba-tiba menyerangnya kembali. Lanita mulas dan harus segera menuntaskan hajatnya, tapi kedua kakinya lemas untuk digerakkan. Susana melihat gelagat Lani yang perutnya kembali terasa. Dia sedikit merasa khawatir karena hanya Lani yang betulan meminum obat pencahar itu. 46. Lanita mengelus perutnya. Dia kembali merasakan mulas. Susana dan Dimitri yang melihat ringisan Lani segera bertindak. Susana mendekati Lanita. Kau mulas lagi? Tanya Susana. Lanita mengangguk. Keringat tampak di dahinya karena menahan mulas tapi tak sanggup berdiri demi mendengar kejutan yang baru saja terjadi. Nyonya, sebelum Lanita ke sini, dia memang pergi ke klinik. Dia meminum obat pencahar yang diberikan Yanto. Minta izin saya mengantar Lani ke toilet. Ucap Susana. Den mengerjap lemah dan mengangguk pelan. Dia sempoyongan dan dibantu Arik kembali duduk di meja makan. Kepalanya pening. Kedua tangannya bertumpu di atas meja makan menahan kepalanya. Arik setia memijat kedua bahu Den. Mama jangan diam saja. Ini semua lelucon, Ma. Tak mungkin aku anak Omah. Aku anak Mama. Aku tak mau menjadi anak Omah, Ma. Jerit Sharon. Omah tercekat mendengar ucapan Sharon. Gadis yang begitu dia sayang tega berkata seperti itu. Sharon, kenapa kamu berkata seperti itu, sayang? Bukankah selama ini Omah selalu perhatian dan menyayangimu? Omah berkata lirih. Tapi aku bukan anak Omah. Ketus Sharon. Aku anak Mama Den. Kamu bukan mamaku. Sharon mendelik. Sakit hati Omah melihat Rona tidak suka yang kentara di wajah Sharon. Sharonnya yang selalu manja dan meminta perhatian kini mendelik sebal ke arahnya. Salomah meraba dadanya. Sakit.
Omah mengasihimu dan selalu membuatmu tersenyum bahagia. Tapi kenapa sekarang kamu menatap Omah seolah-olah begitu penuh kebencian? Omah sudah berjuang untuk kebahagiaanmu. Omah bicara tanpa sadar, hatinya tak rela jika Sharon berbalik membencinya. Jadi kamu mengakui kalau Sharon dan Lani adalah bayi yang kamu tukar dulu, Omah? Dan melirik Omah. Omah sepertinya baru tersadar. Dia tergeragap. Tentu saja Nona Sharon anakmu, Nyonya. Bagaimana bisa dia jadi anakku? Nona Sharon sudah terbiasa hidup mewah bergelimang harta. Dia anakmu, Nyonya. Saloma takut Dan menyingkirkan Sharon dan menggantikannya dengan Lani. Jika hal itu terjadi, Omah tak akan pernah bisa terima. Dan menghela napas dalam. Dia melihat Susanna yang kembali sendirian. Di mana gadis itu? Tanya Dan. Masih di toilet, Nyonya? Dan memejam. Eric menyodorkan air mineral pada Dan. Dan menerima dan menenggaknya hingga habis. Maaf, jika acara makan malam menjadi kisruh seperti ini. Dan berbicara pada Eric dan Sean lalu melirik Parmiah dan Salomah, menatap mereka bergantian. Sementara itu Sharon diam-diam menyelinap hendak menemui Lanita. Sharon bersidekap dan bersender di dinding dekat toilet menunggui Lanita. Saat Lanita keluar, Sharon langsung menghadang Lani. Jangan kamu pikir lelucon bodohmu bisa mengelabui mamaku. Kamu hanya gadis miskin yang bermimpi jadi kaya secara instan. Sean tidak berhasil kamu dapatkan, sekarang kamu kerjasama dengan ibumu mengarang cerita? Dasar orang miskin. Cibir Sharon pelan tapi menusuk. Lanita yang konsentrasinya pecah karena perutnya masih mulas hanya menepis tangan ke udara. Aku sungguh tak mengerti dengan apa yang ibuku dan Ibu Salomah katakan. Sama sekali aku bukan bagian dari rencana mereka. Lanita mengelus perutnya dengan lemas karena banyaknya cairan yang dia keluarkan. Jangan berpura-pura lugu. Kau hanya berakting, bukan? Cebik Sharon. Apa Nona melihat kepura-puraan melihat saya benar-benar lemah seperti ini? Lani mengesah. Sharon diam. Dia melihat wajah Lani berkeringat dan pucat serta lemas. Sama sekali tak ada kepura-puraan di wajah Lanita. Ingat, jangan kau coba-coba merebut suami dan mamaku. Aku tak akan tinggal diam. Ancam Sharon pelan tapi tajam. Lani mendesah. Nona, jangan pernah khawatir denganku. Aku sangat sadar siapa aku. Jawab Lani lemas. Sharon mendelik dan berlalu meninggalkan Lanita yang berpegangan ke dinding. Pelan-pelan Lanita melangkah menyusul Sharon. Kembali ke ruang makan, saat Lanita sudah muncul lagi Dan mulai berbicara. Omah, apa benar yang sudah diceritakan Ibu Parmiah barusan? Tanya Dan tanpa memandang Salomah. Nyonya, aku bertahun-tahun mengabdi pada Nyonya, apa Nyonya masih meragukan kesetiaanku? Salomah berharap Dan pada ucapannya. Mak, benar kata Omah. Mereka siapa? Bisa saja gelang kaki Mama hilang. Bukankah ibunya Lani bilang gelang itu hilang? Lalu kenapa sekarang muncul? Apa itu bukan akal-akalan mereka saja dengan maksud lain? Mengincar harta kekayaan Mama misalnya? Mereka bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan. Mungkin saja mereka bosan hidup miskin. Sharon ikut mengompori. Dan menegakkan tubuh dan menarik napas dalam. Aku akan melakukan tes DNA seperti saranmu, Ibu Parmiah. Sebelum aku melihat hasilnya, aku belum bisa menerima semua ceritamu. Aku masih tetap akan menganggap Sharon anakku dan Saloma adalah orangku yang setia. Maaf, kalung itu belum bisa aku percayai 100% sebagai bukti. Bisa aku minta 2 plastik kecil dan spidol, Omah? Pinta Dan. Omah gesit menuju lemari yang berada tak jauh di sudut ruang makan. Dia membuka laci dan mengambil plastik kecil yang diminta Dan beserta spidol. Dan menghampiri Lani. Cabut 2 atau 3 helai rambutmu. Pinta Dan datar. Lanita yang terduduk lemas melirik Parmiah. Parmiah hanya mengangguk tanda setuju.
Lanita mencabut beberapa helai rambutnya dan memberikannya pada Dean. Dean memasukkan helaian rambut Lanita pada kantong plastik kecil dan memberinya inisial lebar. Lalu Dan menghampiri Sharon. Cabut beberapa helai rambutmu. Ma, apa-apaan sih? Konyol ini namanya. Elak Sharon. Mama meragukan aku sebagai anak mama? Dan menghela napas lalu membelai kepala Sharon. Mama menyayangimu dan tentu saja Mama tidak sembarangan percaya ucapan orang lain yang baru Mama kenal. Tapi Mama perlu bukti. Jika memang benar, Mama harus membuat perhitungan dengan 2 orang yang sudah menukar bayi Mama. Jika tidak terbukti benar, Mama anggap mereka hanya mengoceh karena menginginkan hidup layak dengan cara instan. Ucap Dan tegas. Sharon mendengus kesal. Mau tidak mau dia mencabut beberapa helai rambutnya. Dan kembali memasukkan helaian rambut Sharon pada plastik satunya lalu menuliskan inisial S. Maaf, Lanita. Sebelum aku mendapatkan bukti akurat hasil tes DNA, aku hanya akan menganggapmu perawat Sean Dharmawangsa, tidak lebih. Ucap Dan tanpa ekspresi. Lanita hanya mengangguk lemah tanpa merasa antusias dengan kenyataan yang ada. Hatinya sudah sepenuhnya menganggap Parmia ibu kandungnya. Dia menutup rapat pintu hatinya untuk ibu yang lain di luar sana. Pelan Lanita mengeluarkan obat yang dia dapat dari klinik dan segera meminumnya. Berharap lemas dan juga mulas lekas sirna. Sean memberi kode pada Susanna untuk segera pulang. Dia yakin Lanita masih harus bolak-balik kamar mandi serta tubuhnya perlu istirahat. Sean benar-benar mengkhawatirkan kondisi Lani. Susanna berpamitan pada Dean tapi Sharon enggan pulang. Dia minta izin Sean untuk semalam saja tinggal di rumah Dean. Sean tentu saja mengizinkan. Setelah Sean dan yang lain pulang, Sharon meminta untuk tidur bersama Dean. Ma, aku tidur sama Mama, ya? Aku terlampau syak mendengar ocehan ibunya Lanita. Rajuk Sharon. Dean tersenyum lembut dan mengangguk, dia memeluk Sharon. Sesuai dengan apa yang dia ucapkan sebelumnya, sebelum bukti hasil tes DNA keluar, Dean tetap akan menganggap Sharon anak kandungnya. Malam kian beranjak larut. Sharon dan Dean benar-benar tidur satu kamar. Tapi sebetulnya Sharon gelisah, ucapan Parmia sangat mengganggunya. Pelan dia menoleh pada Dean yang mendengkur halus. Sharon bangkit dari tempat tidur dengan perlahan sekali. Dia mengendap-endap menuju laci lemari baju Dean di walk-in closet. Pencahayaan sangat redup, bersumber dari lampu hias yang ada di atas meja kecil di dekat tempat tidur. Sharon membuka laci dan menemukan yang ia cari. Cekatan Sharon menukar rambut Lani dan dirinya. Dia tidak akan pernah rela jika Lani menggantikan tempat dan posisinya sebagai ahli waris harta kekayaan Dean. Setelah selesai, Sharon menutup laci dan lemari lalu kembali naik ke tempat tidur dengan super hati-hati. Sharon bernapas lega dan akhirnya dia bisa tidur nyenyak setelah memastikan Dean tidak terusik sama sekali. Saat Sharon sudah mendengkur halus, suara dengkuran Dean berhenti. Dean membuka mata. Apa yang barusan kau lakukan dengan bukti yang akan Mama bawa untuk tes DNA, Sharon? Menukar rambutmu dengan rambut Lanikah? Dean bertanya dalam hati seraya menghela napas dalam. 47. Keesokan harinya Dean bangun lebih dulu dari Sharon. Dia langsung memeriksa laci lemarinya, posisi kantong plastik kecil berisi rambut Sharon dan Lanita sudah berubah. Dean menoleh ke arah Sharon yang masih tidur dengan sangat pulas. Dean keluar kamar dan masuk ruang kerjanya. Dia menelpon seseorang. Halo, Dr. Claudia. Aku Dean Polly, mertuanya Sean Dharmawangsa. Dean tersenyum lalu tertawa. Kau ganti nomor? Tanya Claudia di seberang telepon. Aku pakai nomor sangat pribadi. Claudia, aku butuh bantuanmu. Bantuan apa? Berapa lama hasil tes DNA keluar? Tes DNA? Sekitar 1-2 minggu. Kenapa? Lama sekali. Tes DNA untuk keperluan apa? Kalau mau cepat pakai sampel darah. Berapa lama? Tanya Dean. Kurang lebih 24 jam. Jawab Claudia. Oke,
aku akan ke rumah sakit dan menemuimu dengan anakku. Aku akan melakukan pemeriksaan gula dan kolesterol. Kau ambil sampel darahku dan anakku Sharon. Tunggu, ada apa ini? Tanya Claudia. Nanti saja aku cerita. Aku perlu cepat hasilnya keluar. Tapi ini rahasia, Claudia. 1 atau 2 jam lagi aku akan menemuimu. Dan mengakhiri panggilan. Lalu Dan melakukan panggilan pada Susanna, masih dengan nomor yang dia pakai saat menelepon Claudia. Halo, Susanna. Aku Dan. Iya, Nyonya. Sahut Susanna dari seberang ponsel. Aku sangat butuh bantuanmu. Bisakah kau minta sampel darah Lanita? Maaf, untuk apa, Nyonya? Tanya Susanna. Untuk tes DNA, aku ingin hasil cepat. Lagi pula rambut Sharon dan Lanita kemarin dipastikan hasilnya lama dan tidak akurat. Tolong rahasiakan ini dari Lani. Ajaklah dia periksa gula, kolesterol atau asam urat mungkin, atau apa saja terserah padamu. Aku ingin cepat dan hari ini juga, tidak menunggu sampai siang, kau bisa? Baik, Nyonya. Saya usahakan. Jawab Susanna. Dan bernapas lega. Dia melirik kabinet yang berisi kumpulan album foto keluarga. Dan mengambil salah satu album. Di sana ada foto Sharon kecil bersama mendiang suaminya. Lekat Dan melihat Sharon dari tahun ke tahun. Keningnya berkerut. Benar, dia tak menemukan kemiripan di wajah Sharon dengannya ataupun dengan mendiang suaminya. Terpekur cukup lama, itulah yang Dan lakukan di ruang kerjanya pagi itu. Suara kucing yang mengeong menyadarkan lamunannya. Segera ia kembali ke kamar dan membangunkan Sharon. Sayang, Mama pusing. Bisa kau antarkan Mama ke dokter? Mungkin kolesterol Mama naik. Sharon yang sedang malas-malasan langsung membuka mata dan bangkit dari kasur. Mama pusing? Aku mandi dulu, ya? Nanti aku antar Mama ke dokter. Sharon gesit keluar kamar hendak mandi di kamar mandi kamarnya sendiri. Dan mengernyit. Kenapa anak itu gesit sekali? Biasanya setiap kali aku menyuruhnya bangun atau meminta bantuannya susahnya minta ampun. Batin Dan heran. Dan pun segera mandi, bersolek dan sarapan bersama Sharon. Tak ada yang berubah. Dan masih bersikap biasa, baik itu pada Sharon ataupun Umah. Padahal Umah sendiri sudah sangat gugup luar biasa melihat Dan masuk ruang makan. Tapi ternyata dia bisa bernapas lega setelah Dan bersikap biasa saja. Setelah sarapan, Sharon menggandeng Dan menuju mobil yang sudah siap di halaman rumah. Wildan, kita ke rumah sakit Claudia. Titah Dan. Kenapa nggak ke klinik terdekat, Ma? Cuma cek kolesterol, bukan? Tanya Sharon. Sekalian Mama ada perlu dengan Tante Claudia. Sahut Dan. Sharon manggut-manggut seraya menjatuhkan kepalanya di bahu Dan dan menggandeng lengannya. Dan diam saja. Ada bagian dari hati kecilnya yang enggan merespon kemanjaan Sharon kini. Bagaimana jika memang Sharon bukan anak kandungnya? Sharon masuk ruangan Claudia. Loh, Mama mana, Tante? Tanya Sharon. Keluar sebentar menemui seseorang. Mamamu bilang hanya ke parkiran sebentar. Kau mengobrol saja denganku seraya menunggu mamamu. Sahut Claudia sembari tersenyum. Sementara itu di tangga darurat yang menuju basemen, Dan bertemu dengan Susanna. Susanna memberikan sampel darah Lanita pada Dan. Terima kasih, Susanna. Tes DNA dengan darah akan lebih cepat keluar hasilnya. Susanna mengangguk sopan lalu berpamitan. Keduanya kembali berpisah. Tapi sebelum keluar pintu tangga, Dan menelpon Sharon. Sayang, kamu masih di ruangan Tante Claudia? Iya, Ma. Mama tunggu di parkiran, ya. Harus buru-buru ke kantor. Dan membuka pintu tangga sedikit. Dia mengintip ke ruangan Claudia. Dilihatnya Sharon keluar dari sana. Gegas Dan kembali ke ruangan Claudia. Claudia, ini sampel rambut kedua anakku yang aku duga sudah ditukar Sharon semalam. Tes saja dan biarkan hasilnya apa adanya.
Lalu ini sampel darah Lanita, aku baru saja mendapatkannya dari asisten pribadi menantuku. Jadi kau ingin melakukan tes secara terpisah? Tes DNA dengan darah dan rambut? Kau yakin Sharon selicik itu menukar sampel rambut? Tanya Claudia. Aku tak tahu. Aku hanya tahu tadi malam Sharon memeriksa plastik berisi rambut ini. Maka dari itu aku menginginkan tes ganda. Apakah hasilnya sama atau berbeda? Aku ingin cepat. Jangan lebih dari seminggu untuk tes DNA dengan rambut ini. Apakah bisa? Claudia menghela napas. Untuk tes DNA melalui darah kau bisa mendapatkan hasilnya besok dan untuk tes DNA dengan rambut, aku akan usahakan meminta ke bagian forensik mengujinya kurang dari seminggu. Biasanya membutuhkan waktu 3-5 hari. Dean bernapas lega. Ponsel Dean berdering. Halo, Nak. Mama di mana? Katanya di parkiran. Tanya Sharon. Kamu pulang dulu saja dengan Wildan duluan, ya. Mama masih lama ternyata ini sedang ada pertemuan penting dengan klien Mama. Kenapa meeting di rumah sakit? Sharon bertanya heran. Ya kebetulan saja ini lokasi terdekat jadi tak ada salahnya bertemu di rumah sakit. Kamu tak apa-apa akan pulang duluan bersama Wildan? Biasanya Sharon akan kesal dan lalu akan shopping atau melakukan hal lain untuk menghilangkan kekesalannya. Kali ini Sharon harus menahan rasa kesalnya pada Dean. Dia juga tidak ingin shopping. Aku harus menjadi anak mama yang baik mulai sekarang. Tekad Sharon. Wildan akhirnya mengantar Sharon pulang kembali ke rumah Dean. Saat Sharon baru masuk rumah, Saloma sudah menghadangnya. Nona, Nyonya mana? Tanya Saloma seraya melihat keluar dari tirai jendela. Masih di rumah sakit. Jawab Sharon malas dan melenggang menuju kamar. Nona, tunggu. Ujar Omah. Sharon menghentikan langkahnya. Omah segera menghampiri Sharon. Apa Nona semalam sudah menukar rambut Nona dengan rambut Lanita? Tanya Omah. Ya. Jawab Sharon malas. Bagus. Puji Saloma. Bagus kau bilang. Gara-gara ulahmu posisiku terancam di rumah ini. Kau bukan ibuku. Dari sejak aku dilahirkan aku adalah anak Dean Perlina Sugandi. Kenapa kehadiran Lanita dan ibunya tiba-tiba saja mengacaukan kedamaian hidupku yang sempurna selama ini? Teriak Sharon mengacak-acak rambutnya. Tenang, Nona. Tenanglah. Hasil tes DNA pasti akan mengatakan kalau Nona adalah anak Nyonya Dean kalau memang benar semalam Nona sudah menukarnya. Salomah memegang kedua bahu Sharon. Jangan sentuh aku. Ulahmu yang menjijikan di masa lalu sudah merusak impianku kini. Sharon menepis tangan Salomah dan segera berlalu menuju kamarnya. Salomah tercekat. Barusan Sharon bilang apa? Dirinya menjijikan? Sharon, anakku. Ini aku ibumu, kenapa kau bilang aku menjijikan? Aku sudah memperjuangkanmu selama ini agar hidupmu berkecukupan tapi kau bilang aku menjijikan? Hati Salomah berdenyut nyeri melihat penolakan dari Sharon. Di kamarnya, Sharon melempar tas kesal dan menghempaskan tubuhnya ke kasur. Dia teringat Yanto di rumah Sean. Lelaki buruk rupa dan hanya seorang pesuruh itu ayahku. Oh, no more! Sharon meringis dan menyugar rambutnya kesal. Papaku adalah pemilik Poly Corporation yang sukses dan ternama, bukan Yanto si buruk rupa. Tidak mungkin, aku tidak mau. Jerit Sharon memukul-mukul hardboard tempat tidur merasa tidak terima jika sesungguhnya dia adalah anak Yanto dan Salomah. Ruang kerja di rumah Sean. Panggil Yanto ke sini. Titah Sean pada Susanna. Baik, Tuan. Susanna segera keluar ruangan. Dia bertanya pada Dimitri di mana Yanto. Tapi sejak pagi Dimitri rupanya tidak melihat Yanto. Coba tanya yang lain. Ujar Dimitri. Susanna menghubungi nomor ponsel Yanto tapi ponselnya tidak aktif. Susanna meminta Sri dan yang lainnya mencari Yanto. Sementara dia menunggu di area kerja Dimitri.
10 menit kemudian Sri dan yang lainnya melapor jika Yanto hilang. Baju-baju di kamarnya tidak ada, bahkan kamarnya pun dalam keadaan berantakan. Suzana mengerutkan kening. Apa Yanto kabur? Gumamnya. Maaf, Bu, tadi malam Yanto marah-marah di telepon dengan seseorang. Tapi saya nggak tahu dengan siapa Yanto bicara. Hanya saja sebelum telepon diakhiri, saya dengar Yanto mau pergi dari sini. Ternyata beneran pergi. Tutur Sri. Suzana lemas. Dia mendesah pasrah. Ya sudah, kalian kembali bekerja. Terima kasih sudah mencarikan Yanto. Suzana kembali ke ruang kerja Sean. Tuan, Yanto menghilang. Sean tertegun. Berani sekali dia pergi begitu saja tanpa pamit padaku. Mungkin Oma sudah memberitahukan kejadian semalam. Posisi Yanto memang sangat tidak menguntungkan saat ini. Sahut Suzana. Sean diam. Pintu ruang kerja diketuk. Jauh hari muncul. Tuan, kemarin saya membuntuti Nona Sharon seharian. Jauh hari langsung melapor. Bagaimana? Tanya Sean. Jauh hari ragu, dia menoleh pada Suzana. Bicaralah. Ujar Suzana. Jauh hari mengusap tengkuknya. Nona Sharon sama sekali tidak pergi ke kampusnya. Dia seharian berada di apartemen Heavenly. Sean mengernyit. Suzana menghela napas. Just tinggal di apartemen Heavenly, Tuan. Ucap Suzana. Sean diam. Jauh hari dan Suzana pun terdiam. Mulai besok, setiap kali Sharon pergi dari rumah kau harus mengikutinya dan laporkan padaku kalau perlu kau foto atau rekam kemana saja dia pergi. Titah Sean. Baik, Tuan. Jauh hari menjawab tegas. Sean kembali mendesah pasrah. Jauh hari segera pamit kembali karena urusannya sudah selesai. Keesokan harinya sore hari, Suzana mendapat telepon dari Dane. Tuan, Dane ingin bertemu dengan kita di luar. Hanya kita bertiga. Ada apa? Mengenai Lani, Nona Lani dan Nona Sharon. Suzana meralat ucapannya. Hasil tes DNA sudah keluar? Sebetulnya. Mengalirlah cerita Suzana yang dimintai tolong oleh Dane. Sean termenung sesaat. Baiklah. Di mana kita bertemu? Bilang saja pada Sharon aku harus check up. Aku juga memang harus memeriksakan mataku kembali untuk bisa segera dioperasi. Ucap Sean. Baik, Tuan. Malam itu Sean dan Dane bertemu di kamar President Suite salah satu hotel milik Ajisaka. Dane menyerahkan amplop besar berwarna coklat pada Suzana. Suzana segera membuka amplop dan mengeluarkan isinya. Dia terbelalak. Ya, jadi benar Lanita adalah anak kandung Nyonya. Ujar Suzana. Sean tertegun. Hatinya meletup bahagia mengetahui kebenaran tersebut. Lalu tes satunya lagi kapan keluar, Nyonya? Tanya Suzana. Mungkin sekitar 3 atau 5 hari kemudian. Aku juga menyertakan sampel rambut milik Oma diam-diam. Besok, saat aku mengumumkan hasilnya, pertama kali aku akan mengumumkan hasil tes DNA dengan sampel rambut. Aku ingin menyaksikan senyum kemenangan mereka. Lalu setelahnya aku akan mengeluarkan tes DNA ini untuk membungkam mulut manis Salomah tapi menjijikan itu. Berani-beraninya dia menukar anakku dengan anaknya dan aku dibodohi selama bertahun-tahun. Oh, suamiku menangis di kuburnya karena aku sudah menelantarkan anak kami selama ini. Dan menangis. Nyonya, apa aku perlu membicarakan hal ini dengan Lanita? Tanya Sean. Tidak usah dulu. Biar semuanya tahu nanti setelah aku mendapat hasil tes DNA yang kedua. Mari kita berkumpul lagi seperti kemarin. Sejujurnya aku ingin sekali secepatnya memeluk Lanita, tapi aku harus bersabar beberapa hari lagi. Aku juga tetap akan bersikap biasa saja pada Sharon dan Oma selama hasil tes DNA belum keluar. Aku ingin membiarkan mereka merasa menang dan jumawa terlebih dulu. Sahut Dan. Sean dan Suzana hanya mengangguk tanda setuju dengan rencana Dan.